Jalla Jalaluh dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sampaikan bukti cinta kepada kekasihnya, pujangga alam, pimpinan alam, yang kelak memberikan syafaat kepada kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bermohon kepada Allah agar hati yang kusut jadi terurai, agar hati yang beku jadi cair, agar hati yang keras jadi lembut, agar hati yang hitam jadi putih, agar urusan dunia dan akhirat kita diberikan kemudahan olehnya, agar juga lidah kita ini selalu berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dengan untayan doa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah subuh Masjid Jami Al-Barokah, para ketua DKM, Pak Kiai Abdul Rajab, dan para seluruh pengurus, bendahara, sekretaris, marbot, penasehat, pendiri, para jamaah, Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali kita mengasah hati kita agar kita tahu diri, tahu Allah, mengenal Allah, mengenal alam jagat raya ini, mengenal kelebihan diri kita kalau memang ada, mengenal dosa-dosa kita banyak, sehingga dalam sebuah kajian dan renungan ini semakin dekat kita dengan kuburan, semakin baik amalan kita. Karena kuburan itu sempit, jadi lapang kalau kita banyak kebaikan. Tapi dunia ini terlihat lapang, jadi sempit kalau hatinya sempit. Nah, ini tujuan kita mengaji tasawuf ini, mengaji tauhid ini, agar kita mengasah hati kita. Nah, kalau kita ngaji fikih, banyak pendapat kaul ulama, mumet, puyeng, debat. Nah, tapi kalau kita mengaji tasawuf, mengaji mengenal diri, mengaji tauhid, kita dituntun untuk perjalanan kita lebih baik lagi dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Dulu pernah sudah kita mengenal bahwa di dalam tubuh kita ini ada pasukan putih dan pasukan hitam. Pasukan putih ya salat subuh ini, ya ngaji ini, ya berbuat baik. Komandannya adalah hati. Ya, komandannya adalah hati. Ada 10 dulu itu, 10 keuntungan
bagi orang yang duduk dalam majelis ilmu ini. Pertama, ridhonya Allah. Ya, Allah kalau sudah ridho, Allah tinggikan derajat kita lebih tinggi daripada langit. Allah besarkan kita lebih besar daripada alam jagat raya ini. Wa ridwanum minallah, wa ridwanum minallahi akbar. Keridhaan Allah itulah yang paling besar. Jadi ketika kita datang duduk dalam majelis ilmu ini, kalau Allah ridho kepada kita, kita ini lebih mulia daripada alam jagat raya ini, lebih besar daripada alam jagat raya ini, lebih tinggi derajat kita daripada langit dan bumi ini. Ya, itulah kemuliaan kita manusia. Kita ini mulia banget di sisi Allah. Apa aja dikasih sama kita, mau yang besar yang kecil, buat kita semuanya. Semut buat kita, apa manfaat semut? Ada nggak manfaat semut? Apa? Ya, kalau ada yang bangkai-bangkai yang ke pojok rumah dibawa oleh semut, hilang. Ya. Paling kecil, yang paling besar bulan, matahari, itu buat kita semua. Berumput, air, laut, ikan, buat kita itu semuanya. Tapi kita kadang enggak pandai bersyukur. Tapi itu diciptakan buat kita, saking kita ini mulianya. Benar nggak matahari buat kita? Ya benar. Kalau kita berjemur sehat. Kalau nggak kena matahari, satu hari aja dah, apa yang terjadi? Kampeng. Baju nggak kering, jemuran nggak kering. Kalau nggak hujan 2 bulan dah kering. Kalau nggak kemarau, banjir. Ya buat kita semua itu. Saking mulianya kita. Ketika kita duduk dalam majelis ilmu ini, kita lebih mulia daripada yang lain, daripada malaikat bahkan. Karena Allah ridho. Yang kedua, dapat doa dari malaikat kan. Malaikat doain kita, kita duduk. Yang ketiga, Nabi juga ridho. Yang keempatnya, bukti syukur. Kan? Ya. Apalagi hati kita bersih, bening. Orang yang banyak dulu dalam majelis ilmu itu masa bodoh, karena hatinya sudah bersih. Ya. Nerima takdir, nerima ketentuan Allah, nggak banyak ngeluh. Kalau kerjaan kita ini kan banyak ngeluh, komen, ngerepet. Ya. Orang duduk dalam majelis ilmu ini dekat dengan surga, jauh dari neraka. Ya, tanda-tanda husnul khatimah, dosa kita diampuni oleh Allah. Yang terakhirnya, kita sedang berbuat baik. Itu 11 hal ini dapat kita di dalam kita melakukan taat, selama tidak ada 2 hal. Apa?
Jangan habis ngaji dapat tadi 11 itu. Habis ngaji kita membangga-banggakan diri. Yang kedua, ngomongin orang. Nah, itu hilang lagi. Gibah. Hilang lagi tadi itu. Nah, itu. Hah? Nah, itu. Asyaitanu wallahu ya'idukumul maghfirah. Ya. Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepada kita. Ini kita duduk dalam seperti ini. Yang kedua, kita membahas tentang an-nadhulmata jundul nafsi. Kegelapan itu pasukannya, tentaranya hawa nafsu. Apa kegelapan itu? Yang namanya gelap takut. Yang namanya gelap enggak kelihatan. Bisa nabrak, bisa masuk jurang, bisa kena beling, bisa dipatok ular. Rusak kitanya. Itu ada di hati kita. Apa dia? Dosa. Dosa. Dosa inilah yang membuat hati kita itu, yang membuat tubuh kita ini rusak. Komandannya adalah hawa nafsu. Nabi Adam punya salah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar makan buah kulti. Nah, itu. Taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala satu, karena mengakui berbuat dosa. Mengakui berbuat dosa. Yang kedua, menyesali. Oh iya, saya nyesal. Saya sudah pernah, mohon maaf, enggak ngulangin lagi. Yang ketiga, mencela dirinya. Diri kita ini kan banyak maunya. Kalau tangan pengen ada jamnya. Kalau wajah pengen dibelurin. Stinker. Ya kan ya? Kalau rambut pengen dirapiin. Ya. Kalau tubuh pengen diseksi-seksiin. Nah, itu kadang boleh kita jadi tampan, jadi gagah, tapi kadang kita berbuat itu bisa jadi dosa. Fitness umpamanya, di situ campur antara laki dan perempuan. Ya. Atau ngegoes. Kalau kita ngegoes sepeda, ngegoes, kan banyak yang lewat juga itu, paha lewat. Ya, pantat lewat. Aduh ya Allah. Celah diri kita ini, berkaca. Diri, Muhammad Khairun Nas, Maher. Nah, kamu jangan banyak dosa. Kalau mau sehat, jangan makan harta haram. Kalau mulut mau cakap, jangan bercakap buruk. Kalau matamu mau baik, banyak yang baca Quran. Jangan lihat berita yang nggak benar. Yang keempat, segera bertaubat. Itu Nabi Adam. Yang kelima, tidak pernah putus asa. Ngakuin punya kesalahan. Nabi sekelas Nabi. Baru Nabi Adam itu diterima doanya, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis sama-sama bikin dosa pada saat itu. Kenapa
taubatnya tidak diterima oleh Allah? Satu, nggak mau mengakui punya dosa. Bukan saya kok yang salah, dia yang salah. Suka nggak kita begitu? Dia yang salah kok, bukan saya yang salah. Ya, iblis seperti itu. Yang kedua, nggak mau menyesalin yang udah terjadi dosa itu, nggak mau nyesalin, enteng aja, malah cerita. Itu tempat itu dulu itu, gue puas di situ mah. Perempuan mana yang nggak gue pegang? Orang mana yang nggak pernah gue pacok? Ini gue kuasain dulu itu. Gitu. Malah bangga dengan dosa. Nggak boleh bangga dengan dosa. Harus sesalin sekecil apapun dosa kita. Cela yang ketiga, mencela orang lain. Kalau tadi Nabi Adam mencela dirinya, iblis itu malah yang dicela orang lain. Yang dicelakan Nabi Adam. Kata Allah, sujud sama Adam. Maksud sujud itu bukan sujud seperti salat, tapi ngakui itu Adam. Nggak mau menganggap Adam itu hina. Yang keempatnya, nggak mau bertobat. Udah salah, nggak mau tobat. Nggak mau ngomong istighfar, astagfirullah, nggak mau. Mulut kita itu udah salah, tapi nggak mau istighfar. Gitu. Yang kelima, kenapa iblis tidak diterima doanya, taubatnya oleh Allah? Karena orangnya cepat putus asa. Putus asa itu sama seperti ngambek. Putus asa itu sama seperti kecewa. Putus asa itu sama seperti apa lagi? Dendam. Ini kalau kita mau taubat kita itu, salah kita itu diterima oleh Allah, ya seperti iblis tadi itu. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti itu? Karena harus kita sadari, Pak, yang membuat hati kita itu hitam, nafsu itu berkuasa, ada hal-hal yang kita lakukan disebut dengan dosa besar dan dosa kecil. Ya, kita lihat dulu dah dosa kecil. Dosa kecil itu apa? Sebagian ulama mengatakan dosa kecil yang membuat tadi hati kita itu hitam. Sebagian ulama mengatakan menyia-nyiakan makanan dan minuman. Kita makan nih, contoh kondangan, makanan diambil semuanya, nasi banyak, sate ada, opor ayam ada, rendang ada, tapi kagak habis. Aqua diambil 2 botol, 2 kali doang taruh, masih ada sisa, ya kan ya? Makanan tadi penuh itu, buat 2 sendok doang begini, biar kelihatan gagah, makan pakai sendok, yang dimakan 2 centong doang, padahal nasi masih banyak, makanan masih banyak ditaruh. Dosa kita itu. Kira-kira ada nggak begitu? Ke kondangan kan begitu ya, apalagi di gedung, udah makan sambil berdiri dari ujung ke ujung ini. Di ujung itu udah di sini ada ini nih, dari sate, dari apa keliling situ, makannya sambil berjalan, habis semuanya.
Tapi juga semua makanan dicicipin semuanya, tapi sisanya juga banyak. Kadang banyak sisanya daripada yang masuk ke dalam perut. Ya, tuh. Minuman juga begitu. Minuman itu harus dihabisin. Jangan ada sisa. Kadang kita gaya-gayaan biar ada sisa dah. Atau gitu. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Nah, jangan kita lagi makan kok jadi setan. Jadi temannya setan. Makan ini kok jadi teman setan. Padahal dalam hadis lain, innallaha la yarda. Sesungguhnya Allah sangat redha kepada seorang hamba yang makan minum memuji Allah. Kita itu mau makan nih, mau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah itu sangat redha. Ana rayain sungguh pakai